Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi thahirin wa sahabatihi ajmain. Santri-santri kelas 3, marilah sebelum kita memulai belajar apapun ya, kalau kali ini itu belajar SKI, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum memasuki materi apa saja yang akan kita bahas pada semester 2 kali ini, marilah kita kembali tata niat kita, tujuan belajar kita, ataupun semangat belajar kita juga ditingkatkan kembali. Karena apa? Innamal a'malu binniyat ya. Nilai suatu perbuatan itu tergantung niatnya. Makanya mari kita niatkan belajar, kita niatkan menghilangkan kebodohan, kita niatkan berbakti kepada orang tua, dan yang utama kita niatkan agar kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya santri-santri, untuk materi apa saja yang akan kita bahas pada semester ini adalah sebagai berikut ya. Untuk semester 2 kali ini pelajaran SKI kelas 3 ya, itu ada 3 bab atau 3 pelajaran melanjutkan semester kemarin, yaitu pelajaran ke-6, ke-7 dan ke-8 untuk semester 2 ini. Berarti semester kemarin itu sampai pelajaran ke-5 ya. Apa saja? Yaitu yang pertama, pelajaran ke-6 itu tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Poin-poin yang akan kita bahas pada bab 6 ini yaitu masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW setelah dewasa ya. Kemarin kan setelah anak-anak sudah yang pada semester 1. Nah kali ini itu setelah dewasa. Kemudian kepribadian Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya itu Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid ya. Kemudian selanjutnya itu peristiwa peletakan Hajar Aswad. Nah itu poin-poin yang akan kita pelajari pada pelajaran ke-6. Kemudian pada pelajaran ke-7 itu tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW ya. Itu ada 2 poin. Yang pertama itu bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua itu mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya bab terakhir pada semester 2 kali ini ataupun kelas 3, yaitu yang pertama Nabi Muhammad, judulnya itu, judul babnya atau pelajarannya itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, menjadi utusan Allah ya. Isinya apa saja? Yang pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kenabian, Nabi Muhammad SAW sebelum kenabian. Terus kemudian bertafakur di Gua Hira. Terus selanjutnya turunnya wahyu pertama, dan yang terakhir itu turunnya wahyu kedua. Nah itu poin-poin yang akan kita pelajari untuk semester 2 kali ini. Itu gambaran umum yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita pelajari ya. Tuh nanti kalian boleh baca-baca dulu, itu sangat boleh. Ataupun yo lihat-lihat dulu di bukunya. Nah, sama ya, buku panduannya itu kan yang kelas 3 itu. Kemudian kali ini kita akan langsung memasuki bab yang pertama di semester 2 ini tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Kita kali ini akan membahas poin A, yaitu kehidupan Nabi Muhammad SAW setelah dewasa. Apa saja kehidupan Nabi Muhammad SAW setelah dewasa? Nah ini ya. Yang pertama itu saat masih remaja, Nabi Muhammad SAW itu sangat giat membantu pamannya yang bernama Abu Thalib. Soalnya banyak ya, pamannya Nabi Muhammad itu banyak. Berarti anaknya siapa, Abdul Muthalib kakek Nabi Muhammad itu kan tidak hanya
Abu Thalib itu kan ada, itu termasuk Abu Jahal, termasuk juga kalau Abu Jahal itu paman yang jahat ya, termasuk juga Hamzah dan lain-lain. Nah, tapi saat remaja itu sangat giat membantu pamannya yang bernama Abu Thalib. Karena apa? Setelah kakeknya wafat, kemudian yang merawatkan pamannya. Nabi Muhammad SAW itu dirawat oleh pamannya. Kemarin masih ingat apa enggak? Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat ayahnya saat usia berapa, kemudian ibunya saat usia berapa, kemudian kakeknya saat usia berapa. Masih ingat apa enggak? Ya nanti dibuka-buka kembali itu ya, untuk mengingat-ingat. Kemudian saat menjelang dewasa juga Nabi Muhammad SAW itu bekerja mengembala kambing penduduk Mekah. Nah, sebagaimana diriwayatkan atau dikisahkan bahwa rasul-rasul terdahulu itu rata-rata itu memiliki pekerjaan atau pernah melakukan pekerjaan itu sebagai penggembala kambing ya. Itu ada keterangannya, itu di hadisnya itu sahih ada, bahwa rasul-rasul terdahulu termasuk Nabi Muhammad SAW itu pernah mengembala kambing ya. Karena apa? Mungkin salah satu hikmahnya itu ketika mengembala kambing itu hidup kita itu dilatih untuk sederhana. Nah, mengembala kambing kan itu sederhana, terus dilatih kesabaran. Ketika mengembala kambing kan otomatis dilatih kesabaran ya. Dan mungkin sebenarnya untuk hikmah-hikmahnya itu bisa dicari sendiri ya, seperti itu. Tapi mungkin itu beberapa. Kemudian tapi yang jelas itu rasul-rasul terdahulu dan Nabi Muhammad itu pernah mengembala kambing. Kemudian saat umur 25 tahun bekerja kepada Khadijah binti Khuwailid ya, membawakan barang milik Khadijah. Nanti ada keterangannya di bawah bahwa Nabi Muhammad itu membawa barang Khadijah ke negeri Syam untuk diperdagangkan di sana ya. Saat itu usia Nabi Muhammad SAW itu berumur 25 tahun. Khadijah binti Khuwailid berarti ayah dari Khadijah itu bernama Khuwailid ya. Khuwailid itu ayah dari Khadijah. Dan ditarik nanti nasabnya itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian terkenal sebagai pemuda yang suka bekerja keras, tanggung jawab, santun, jujur dan dapat dipercaya. Nah itu loh, Nabi Muhammad sejak muda saja sudah sangat terkenal dengan pemuda yang bekerja keras, tanggung jawab, santun, jujur dan dipercaya. Semoga kita juga dapat menirunya ya. Kemudian tidak pernah berkumpul dengan pemuda-pemuda Mekah untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya semua waktu Nabi itu digunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ada keterangan di buku itu suatu ketika ada salah satu penduduk Mekah atau pemuda Mekah itu memutarkan musik. Lah Nabi itu tertarik pengen menghadiri musik itu. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi itu ditidurkan sampai akhirnya terbit fajar dan pertunjukan itu selesai. Berarti Nabi Muhammad SAW itu sengaja oleh Allah untuk tidak mengunjungi hal-hal yang tidak bermanfaat. Artinya musik di sini kan yang dimaksud mungkin musik-musik yang namanya apa? Tidak bermanfaat ya, cuma untuk berfoya-foya. Kan adat-adat Arab kan itu dulu, musikan terus berfoya-foya sama minuman khamr itu ya. Naudzubillah. Kemudian tidak pernah menyembah berhala. Nabi Muhammad itu tidak pernah menyembah berhala. Walaupun orang-orang di sekitarnya itu semuanya itu menyembah berhala rata-rata ya. Walaupun tidak terlepas ada beberapa juga yang masih memegang agama yang hanif atau agama Nabi Ibrahim. Tapi mayoritas orang di sekitar Nabi Muhammad kaumnya itu menyembah berhala. Tapi Nabi itu tidak pernah. Kemudian tidak pernah makan sesembelihan yang disajikan untuk patung-patung. Nah, adat orang dulu kan itu biasanya menyembelih hewan untuk patung, misalnya untuk Lata atau Uzza itu ya, berhala-berhala itu. Nah, Nabi Muhammad itu tidak pernah memakan dagingnya. Karena apa?
menurut Islam nanti ya setelah ada syariat Islam itu hewan yang disembelih dengan tidak atas nama Allah itu dihukumi sebagai bangkai dan ketika dimakan itu haram. Makanya kalau menyembelih itu harus atas nama Allah, tidak boleh dengan atas nama yang lain seperti untuk patung-patung, untuk berhala itu enggak boleh. Nabi pun tidak pernah memakan daging dari sesembelian untuk berhala tersebut ya. Kemudian Nabi tidak pernah minum khamr atau arak ya, mabuk-mabukan itu enggak pernah. Tidak pernah berjudi juga tidak pernah. Dan tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor itu enggak pernah. Nabi Muhammad SAW itu enggak pernah. Kemudian Nabi terkenal di kalangan kaumnya sebagai orang yang suka menepati janji, ya, suka menepati janji. Sejarah hidupnya itu Nabi lurus, artinya tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela, misalnya mabuk, pokoknya lurus seperti itu, di jalan yang lurus. Perkataan Nabi Muhammad santun, ya, tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor. Artinya perkataan Nabi Muhammad itu santun, tidak pernah menyakiti hati orang lain. Ya tidak pernah menyakiti hati orang lain Nabi itu. Kemudian hal-hal inilah yang membuat Khadijah binti Khuwailid itu sangat tertarik kepada Nabi Muhammad, sehingga berawal dari situ Khadijah itu menawarkan Nabi Muhammad SAW untuk membawakan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, beberapa pekerjaan yang pernah dilakukan Nabi saat menjelang dewasa ya. Yang pertama itu perjalanan ke Syam atau Suriah. Ini perjalanan pertama Nabi. Itu ketika Nabi Muhammad SAW berumur 12 tahun. Nabi sendiri yang meminta kepada pamannya Abu Thalib ya, yang bernama Abu Thalib untuk ikut. Nah, pada perjalanan inilah kemudian Nabi dan paman Nabi Abu Thalib itu bertemu dengan pendeta Nasrani yang bernama Bukhairah ya. Pada perjalanan pertama ini, yang mana pendeta tersebut itu melihat ciri atau tanda-tanda kerasulan pada diri Nabi. Kemudian Nabi juga menjadi penggembala kambing ya. Itu tadi sudah dibahas. Rasul-rasul terdahulu termasuk Nabi Muhammad SAW itu pernah mengembala kambing. Kemudian Nabi meninggalkan kebiasaan buruk. Tadi sudah meninggalkan perjudian, meninggalkan menyembelih untuk berhala, meninggalkan kata-kata kotor dan lain-lain. Terus menjadi anggota pengurus Hifdzul Fudul ya. Hifdzul Fudul itu perjanjian damai dalam menegakkan keadilan di Mekah. Itu kayaknya kemarin sudah dibahas juga ya tentang Hifdzul Fudul. Nanti bisa dibuka-buka kembali. Kemudian berdagang ke negeri Syam. Syam itu Suriah ya, kalau untuk sekarang maksudnya Syam itu di Suriah. Nah, pada perjalanan ini Nabi itu membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid ya, membawakan dagangnya. Karena tadi tertarik dengan kejujuran Nabi, kesantunan dan kesopanan Nabi dan lain-lain. Nah, cara yang digunakan Nabi untuk berdagang itu berbeda dengan pedagang-pedagang lainnya, yang mana pedagang-pedagang lainnya itu sering mengurangi timbangan, sering juga menjual barang dengan harga yang mahal tetapi tidak sesuai kualitasnya. Artinya barangnya mahal tapi kualitasnya jelek. Kalau Nabi itu menjualnya dengan jujur, sehingga menjadi kesuksesan untuk Nabi dan Khadijah. Seperti itu ya. Itu untuk poin-poin yang kita bahas pada pembelajaran pertama kali ini. Kemudian yang B, kepribadian Nabi Muhammad SAW itu kita pelajari pada pembahasan selanjutnya. Nanti kalian bisa baca-baca dulu di halaman 72 ya. Tadi 73 itu yang tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW setelah dewasa. Kemudian untuk besok kita membahas kepribadian Nabi Muhammad SAW yang ada di halaman 75. Boleh kalian belajar atau baca dahulu. Seperti itu saja yang dapat Pak Zaini sampaikan untuk pertemuan pembahasan kali ini ya.
Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.